Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali bersama saya Rara Sihaan, The River Lady dari program News from the Future. Terima kasih untuk saudara semua yang terus setia menonton tayangan daripada YouTube Revival Fire City. Hari ini kita akan membahas mengenai pesan profetik dari kematian Ratu Inggris, yaitu Queen Elizabeth II. Dan kami seluruh keluarga besar Fire City mengucapkan turut bersimpati atas berpulangnya Ratu Inggris, yaitu Ratu Elizabeth II. Saudara, tapi kita harus tahu bahwa di balik peristiwa tersebut ada pesan Tuhan, ada pesan profetik yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, khususnya gereja Tuhan. Saudara, apakah saudara percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, segala sesuatu yang kita alami tidak pernah ada yang kebetulan? Segala sesuatu itu ada rencana Tuhan, segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan tanpa disengaja. Tapi semuanya itu ada maksud dan rencana Tuhan, ada rahasia-rahasia di balik itu semua. Hari ini kita akan bahas 5 poin mengenai pesan profetik, apa makna daripada kematian Ratu Inggris Queen Elizabeth II. Mari kita saksikan bersama-sama, saudara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa cek di YouTube Revival Fire City pada tahun 2020. Pada awal tahun kita sudah memberikan pesan masa depan. Kita bernubuat bahwa Inggris atau Britania Raya sedang memasuki dekade yang baru dimulai tahun 2020. Di situ juga kita memberikan pesan Tuhan, memberikan nubuatan bahwa ada awan gelap di negara Inggris, tapi awan gelap itu berubah menjadi hujan yang lebat atas negara Inggris, dan pemerintahan Inggris mulai mengalami perubahan, akan ada pergeseran, tetapi Inggris tetap Tuhan pilih untuk menjadi perisai bagi bangsa Israel. Itu nubuatan yang pernah kita sampaikan di YouTube Revival Fire City. Bapak bisa cek di tahun 2020. Dan di tahun 2022 ini menjadi code breaker, ini menjadi suatu penggenapan bahwa Tuhan berbicara, ini dekade yang baru buat Inggris. Ini adalah musim yang baru buat Inggris. Saudara, ketika Tuhan berbicara bahwa Tuhan memberikan awan gelap kepada bangsa Inggris, dan ketika itu akan ada hujan yang lebat dan juga pergeseran dan perubahan di negara Inggris, kita harus cek daripada pesan profetiknya. Saudara, Ratu Elizabeth kemarin meninggal dunia pada usia 96 tahun. Kalau saudara ada beberapa, saya pernah lihat komen tentang cocokologi, semua dikait-kaitkan. Bapak Ibu, itu tergantung Bapak Ibu mau percaya atau tidak. Tapi kami percaya bahwa angka, bahwa tanda-tanda di langit, bahwa apapun yang terjadi, berita-berita di dunia ini, itu semua ada agenda dan rencana Tuhan. Nggak ada satupun di dunia ini yang kebetulan. So ini adalah makna profetiknya. Angka 96, saudara, dalam bahasa Hebrew Concordation, dalam terjemahan bahasa Ibrani itu artinya hegel, atau artinya drops, atau bahasa Indonesia adalah tetesan air. 96 diterjemahkan dalam bahasa Ibrani Hebrew Concordation itulah hegel. So kita lihat kematian Queen Elizabeth itu merupakan seperti sebuah tetesan. Kalau kita kaitkan ke nubuatan di tahun 2020 kemarin, dan digenapi tahun 2022, bahwa awan gelap itu ada atas bangsa Inggris, tapi kemudian muncul hujan yang lebat. Artinya apa, saudara? Kita tahu bahwa pengganti Ratu Elizabeth, yaitu Raja Charles, merupakan orang yang punya kontroversi di masa lalunya. Saudara percaya, Bapak bisa lihat berita bahwa banyak rakyat Inggris yang kurang simpati, kurang suka kepada beliau karena kasus perselingkuhannya di masa lalu. Tetapi Tuhan katakan itu menjadi tanda awan gelap buat Inggris, karena ada pro kontra di rakyat Inggris, bahkan di mata dunia. Bapak Ibu kalau lihat di media sosial, yang meninggal itu Queen Elizabeth, tapi yang menjadi FYP atau yang menjadi trending itu malah justru berita kematian daripada Lady Diana atau Princess Diana tahun 1997. Artinya apa, saudara? Mata bangsa-bangsa, mata rakyat Inggris sedang tertuju kepada peristiwa yang sudah belasan tahun, puluhan tahun yang lalu, dan itu seolah-olah dibongkar kembali. Artinya ada awan gelap di bangsa Inggris. Tapi dahsyatnya Tuhan berkata bahwa angka 96 atas kematian pada Ratu Elizabeth berbicara tetesan air, berbicara drops. Artinya, saudara, ada drops from heaven, ada tetesan air daripada surga, sehingga ketika walaupun awan itu gelap akan muncul hujan. Walaupun hari ini dunia atmosfer di Inggris sedang mengalami awan gelap, tapi akan muncul air daripada surga. Langit tembaga yang bertahun-tahun menghalangi revival di bangsa Inggris, langit tembaga yang menghalangi kegerakan anak-anak Tuhan di Inggris, mulai
kita lihat mulai tahun 2020 dan seterusnya itu sudah dirobohkan. Setiap stronghold langit tembaga sudah dihancurkan karena ada drop of the water of heaven, karena tetesan air surga yang mengalir, sehingga revival akan mulai terjadi di bangsa Inggris, sehingga kegerakan profetik dan apostolik akan mulai dari Inggris ke Eropa, bahkan menuju bangsa-bangsa. Kita akan lihat bahwa setelah kematian Ratu Elizabeth, walaupun ketika Raja Charles naik itu ada awan gelap, tapi 96 itu berbicara tetesan air dari surga. Artinya akan ada kegerakan revival yang mulai muncul di Inggris, dan banyak generasi-generasi yang akan dibangkitkan. Haleluya. Saudara, yang kedua, itu makna dari 96 tahun daripada Ratu Elizabeth. Yang kedua, kita tahu bahwa Elizabeth itu adalah punya makna tersendiri. Ratu Inggris yang meninggal dunia adalah Elizabeth. Makna dari kata Elizabeth adalah the God of Covenant. Bapak Ibu ingat kisahnya Elizabeth dan Zakaria, bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi, walaupun dunia membuat hal yang mustahil, tapi Tuhan membuat keajaiban. Nah, arti kata nama Elizabeth daripada Queen Elizabeth artinya God of Covenant. Artinya Tuhan sedang membuktikan namanya, He is the covenant keeper. Saat Queen Elizabeth meninggal, Bapak Ibu lihat di berita ketika meriam itu dinyalakan, ketika penghormatan terakhir diberikan kepada Ratu Inggris, kepada wafatnya Ratu Inggris, saat itu juga muncul pelangi. Bapak Ibu lihat berita, muncul pelangi di langit Inggris, muncul tanda perjanjian Tuhan. Artinya apa saudara? Ketika ratu pemimpin besar daripada kerajaan Inggris meninggal dunia, Tuhan menunjukkan pelangi. Artinya Tuhan membuktikan janjinya bahwa walaupun Inggris kehilangan, walaupun hari itu Inggris sedang berduka, tapi Tuhan menunjukkan I am still alive. Maybe your queen, maybe your queen has died, but the King of Kings is still alive. Mungkin ratu kerajaan Inggris sudah meninggal, tapi raja di atas segala raja itu masih hidup dan selalu hidup. Tuhan berkata, I am on the throne, He is on the throne. Kematian daripada pemimpin kerajaan Inggris tidak membatalkan perjanjiannya. God said, I still remember my promise. Don't be sad, everything's gonna be okay. Keadaan mungkin berubah, tetapi janji Tuhan tetap dan tetap teguh. God is alive, the King of Kings, raja di atas segala raja. Dia hidup dan dia bertahta, dan dia membuktikan kebesarannya. Dia membuktikan janjinya bahwa pelangi itu terbit. Amin saudara. Ini bukan hanya untuk orang Inggris, tapi untuk kita semua anak Tuhan. Karena ini tanda profetik salah satu pemimpin dunia yang wafat. Artinya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kita juga tangkap janji yang sama. Keadaan mungkin boleh berubah, hari ini banyak goncangan terjadi, tapi lihat pelangi janji Tuhan tetap bersinar. Bahwa Tuhan membuktikan janjinya, bahwa janjinya iya dan amin. He is the covenant keeper. Hari ini saudara, engkau yang sedang bersedih, kau yang sedang lemah, percaya bahwa Tuhan Allah Tuhan yang memegang perjanjian. Dia akan membuktikan janjinya atas hidupmu. Dia yang akan menggenapi setiap janjinya atas hidup setiap kita. Amin saudara, tangkap itu dalam nama Yesus. Yang ketiga, kita lihat di berita dalam sejarah hari Selasa tanggal 6 September 2022, sebelum Ratu Elizabeth meninggal, Perdana Menteri Inggris adalah Perdana Menteri Inggris yang baru. Perdana Menteri Inggris yang lama digantikan dengan yang baru, yaitu oleh Ibu Liz Truss, saudara. Sebenarnya Liz Truss itu nama panjangnya juga Elizabeth. Nah, saudara tangkap di sini ada makna profetiknya. Terjadi perubahan dalam pemerintahan, terjadi pergeseran dalam pemerintahan. Elizabeth Truss naik menjadi Perdana Menteri, dan ketika hari Rabu beliau bertemu dengan Queen Elizabeth, dan ketika hari Jumatnya Queen Elizabeth meninggal dunia. Kita lihat ketika Queen Elizabeth meninggal, ada Perdana Menteri baru yang naik, yang Tuhan pilih. Artinya apa saudara? Lagi-lagi Perdana Menterinya namanya adalah Elizabeth. Artinya Tuhan tetap menunjukkan perjanjiannya. Tuhan sedang berkata, aku punya perjanjian dengan bangsa Inggris, aku punya perjanjian dengan anak-anak Tuhan, dan Inggris akan tetap menjadi perisai buat bangsa pilihan Tuhan. Dan hari ini tandanya apa saudara? Ketika Liz Truss naik menjadi Perdana Menteri, ketika walaupun Queen Elizabeth meninggal dunia, tapi kegerakan wanita akan segera dimulai. God is arising the
woman of the front line become a woman of the covenant line. Hari-hari ini Tuhan sedang bangkitkan bukan hanya wanita-wanita yang berdiri di garis depan, bukan hanya wanita-wanita pendoa yang berdiri di garis depan, tapi wanita-wanita yang berdiri dan berkata, Tuhan, janjimu akan digenapi buat keluargaku, buat gereja, kota dan bangsaku. Akan dibangkitkan pasukan wanita yang terus stand, yang terus berdiri dan mengingatkan Tuhan akan perjanjiannya, bahwa Tuhan tidak pernah gagal, bahwa perjanjiannya pasti digenapi buat setiap kita. Akan bangkit pasukan wanita yang berseru-seru sampai janji Tuhan dilahirkan. God is raising up the apostolic and prophetic woman. Amen. Saudara, tangkap dengan iman dan itu terjadi buat setiap kita. Haleluya. Namun kita bisa lihat sejarah dan latar belakang daripada PM Liz Truss. Beliau bukan dari orang bangsawan, dia bukan dari kerajaan, tapi beliau hanyalah orang biasa, aktivis biasa. Keluarganya hanya dari keluarga biasa, bukan keluarga bangsawan. Artinya apa, saudara? Hari-hari ini nggak peduli hari ini apa statusmu, apa keadaan ekonomimu, apa status sosialmu. Kalau Tuhan mau pilih engkau, Tuhan bisa angkat engkau hari ini dan membalikan keadaanmu. Ingat kisah Wasti dan Esther. Wasti yang begitu molek, begitu cantik, digantikan dengan Esther yang hanya seorang yatim piatu, tapi Tuhan angkat menjadi ratu yang luar biasa. Hari sama seperti Perdana Menteri Liz Truss, wanita yang bukan dari kalangan bangsawan, tapi Tuhan angkat, Tuhan muliakan. Hari ini engkau, wanita-wanita yang kau mengalami penghinaan, kau yang mengalami penderitaan, kau yang mengalami kesedihan, percaya kalau engkau yakin dengan iman, hari ini mata Tuhan sedang memandang kepadamu dan Tuhan sedang mengangkat engkau seperti Esther. Tuhan sedang mengangkat dan memuliakan engkau. Bahkan kau akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang pintar bagi dunia. Wanita-wanita yang terbatas akan memanifestasikan kuasanya yang tidak terbatas, karena ada covenant Tuhan, karena ada perjanjian Tuhan yang berkata, I will rise up the diamond from the dust. Aku sedang membangkitkan berlian-berlian daripada debu-debu. Aku sedang membangkitkan pasukan-pasukanku yang tak terpandang, yang hina bagi dunia, akan kupakai untuk menjadi bintang-bintang yang bersinar. Haleluya, amin, saudara. Dan yang keempat, pesan profetiknya, kita lihat pengganti daripada Queen Elizabeth adalah King Charles, saudara. Arti nama Charles itu adalah free man atau pria yang bebas, manusia yang bebas. Saudara, kalau kita berbicara free man, ingat berapa lama pemerintahan Queen Elizabeth, saudara? Itu dalam sejarah termasuk pemerintahan Ratu Inggris yang terpanjang, yang terlama, yaitu berapa, saudara? 70 tahun. Dan kalau kita buka di kitab Yeremia, bahwa Yeremia bernubuat bangsa Israel ada di pembuangan selama 70 tahun di Babilonia. Tapi setelah 70 tahun akan terjadi pembebasan atau kita kenal tahun Yobel. Saudara, ketika Queen Elizabeth meninggal dalam tahun pemerintahannya ke-70 tahun, artinya digantikan oleh King Charles, artinya free, artinya Tuhan sedang memberikan jubili, Tuhan sedang memberikan tahun Yobel buat Inggris dan buat bangsa-bangsa. Tuhan katakan bahwa hari-hari ada pembebasan buat Inggris, hari-hari ada freedom for England, hari-hari ada freedom buat setiap gereja Tuhan. Inggris juga kita tahu menurut sejarah, dia adalah salah satu negara yang pertama kali membela bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel, dengan membuat Israel kembali ke negaranya, yaitu First Aliyah. Kegerakan Aliyah salah satunya diprakarsai oleh Inggris, dan kita percaya tanda profetiknya, saudara, ketika 70 tahun masa Queen Elizabeth memimpin dan digantikan dengan King Charles dengan arti free man, artinya ada pembebasan besar-besaran, akan ada jubili, akan ada Yobel, saudara. Tapi kita harus lihat di balik janji Tuhan tentang Yobel, tentang jubili, kita harus waspada tentang makna negatifnya. Kita harus berdoa buat Inggris, buat Eropa, buat bangsa-bangsa, karena free itu artinya bebas. Akan muncul anak-anak, generasi-generasi yang tidak takut akan Tuhan. Ketika Queen Elizabeth namanya covenant, anaknya namanya Freeman, artinya akan ada generasi-generasi di mana dia tidak mengikatkan kembali perjanjian dengan Tuhan. Kita pray for this, saudara. Kita berdoa buat ini, berdoa buat generasi biar mereka tetap pegang imannya. Hati-hati, saudara, ini makna profetiknya. Akan banyak generasi muda yang melepaskan perjanjian, akan ada generasi-generasi yang tidak mengikuti kesetiaan orang tuanya dan hatinya berubah. Kita harus pray, saudara. Kita harus pray biar anak-anak muda, generasi muda, mereka pegang covenant, mereka tetap dalam perjanjian dengan Tuhan, mereka cinta dan takut akan Tuhan. Amin, saudara. Dan selanjutnya arti kata free man ini yang harus paling kita waspadai. Artinya, saudara, muncul kegerakan antikristus. Free man, saudara. Saya nggak akan bahas lebih dalam, tapi Bapak Ibu harus tahu kodenya, bahwa
kita harus waspada. Kegerakan antikris mungkin belum secara gamblang dibuka pada pemerintahan King Charles, tapi ini merupakan satu awal pintu gerbang di mana kegerakan antikris akan mulai masuk. Saudara, ada nubuatan juga beberapa tahun lalu bahwa pemimpin kami mendapatkan bahwa salah satu kegerakan antikris akan kembali dimulai ketika ada 3 pemimpin tokoh dunia penting yang meninggal dunia, dan salah satunya Queen Elizabeth. Dan ketika Queen Elizabeth meninggal digantikan oleh King Charles, di situ kegerakan antikris itu mulai muncul. Tapi walaupun setelah King Charles, di situ pemerintahan setelah King Charles, di situ baru antikris menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Tapi saat ini masih belum secara gamblang, tapi spirit of Antichrist will be released dan membuat orang-orang anak-anak Tuhan, membuat mereka keluar dari covering atau covenant. Kita berdoa, kita minta kuasa darah Yesus yang hari ini cover, yang hari itu bungkus setiap kita dan keluarga kita, gereja kita. Amin, saudara. Karena kita harus tahu tanda dan zaman. Era ini kita harus banyak berwaspada dan harus banyak berjaga-jaga. Amin, saudara. Dan yang terakhir, yang kelima, ketika Queen Elizabeth meninggal di bulan terakhir di Israel, yaitu kita sudah bahas beberapa hari yang lalu, yaitu di bulan Elul. Ini bulan terakhir di 5782. Karena beberapa hari lagi tanggal 25-26 September kita akan masuk tahun yang baru 5783. Artinya apa, saudara? 5782 itu adalah masa di mana tahun antikris ditahan. Tapi kita lihat 5783, antikris itu mulai dilepaskan. Beware, berjaga-jaga, kita saling mengingatkan, kita saling mendoakan, saudara. Kita harus sama-sama pasang setiap indera rohani kita untuk kita terus berdoa, kita memuji menyembah Tuhan, ikatkan diri kita dengan para covering pemimpin kita, baca firman Tuhan. Amin, saudara. Makin serius sama Tuhan. Artinya, saudara, 5783, this is the year of divine warfare. Ini harus bersiap-siap. 5783 adalah waktu di mana kita masuk dalam peperangan rohani. Inilah tahun di mana peperangan antara kerajaan kegelapan dan kerajaan terang akan mulai semakin dilaksanakan, dan percaya bahwa bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang pakai malaikat-malaikat yang berperang bagi setiap kita. Ini adalah musim nanti 5783 adalah the clash of the kingdom. Ini adalah di mana kingdom of God versus kingdom of the darkness, dan kita percaya kalau Tuhan beserta kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Kita pemenang, lebih dari pemenang. Amin, saudara. So persiapkan segenap senjatamu, persiapkan dirimu, karena kita akan masuk era yang luar biasa. Mungkin peperangan terjadi, tapi jika Allah di pihak kita, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan yang beri kemenangan kepada setiap kita, dan Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya dikalahkan oleh pada penguasa kegelapan. Amin, saudara. Amin. Demikian 5 makna profetik daripada kematian Queen Elizabeth. Ketika kau mendapatkan pesan ini, kau harus menerimanya dan berdoa apapun yang kau terima. Kalau itu setiap agenda si jahat, kita batalkan dalam nama Yesus. Kalau itu adalah janji Tuhan, kita terima dan kita perkatakan, kita doakan itu supaya kita terus berdiri dengan teguh oleh karena anugerah, belas kasihan dan kemurahannya. Amin, saudara. Terima kasih Tuhan buat makna profetik yang Tuhan berikan hari ini. Biar kuasa darah Yesus menutup bungkus setiap kami, semua yang menonton daripada YouTube hari ini Tuhan. Kuasa darah Yesus proteksi setiap kami. Biar kami hanya terima daripada Tuhan. Kami tolak kebas setiap serangan balik, tuntutan, tuduhan, intimidasi dalam bentuk apapun. Kami dan keluarga kami dijagai, dilindungi, diproteksi sempurna oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Akhir kata, saya Rarasian Liver Lady mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas. Thank you.